Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat waktu, sehingga kita masih bisa duduk sejenak untuk merenung, belajar, dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga setiap kata yang kita dengarkan, setiap nasihat yang kita renungkan, dan setiap niat baik yang tergerak di dalam hati, semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab kebaikan dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel ini, channel yang berusaha menghadirkan nasihat lembut penyejuk hati, pengingat iman, dan pelajaran hidup agar kita semua semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang tercinta, agar kebaikan ini terus mengalir menjadi amal jariah bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang terdengar tegas, bahkan terkesan keras, tetapi sesungguhnya sangat penting untuk dipahami dengan ilmu dan kebijaksanaan. Tema ini bukan untuk mengajarkan kita menjadi pelit, apalagi tidak peduli. Justru sebaliknya, agar kebaikan yang kita lakukan benar-benar bernilai ibadah dan tidak menjerumuskan kita ke dalam dosa tanpa kita sadari. Judul pembahasan kita adalah Hati-hati, 9 orang yang tidak boleh kamu bantu. Mari kita simak dan renungkan bersama. Semoga Allah membimbing hati kita agar selalu berada di jalan yang benar. Pertama, orang yang menggunakan bantuan untuk bermaksiat kepada Allah. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan tolong-menolong. Namun Islam juga memberikan batasan yang sangat jelas. Tidak semua bentuk bantuan dibenarkan, terutama jika bantuan tersebut digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang datang kepada kita dengan wajah memelas, cerita sedih, dan alasan yang menyentuh hati. Namun ketika ditelusuri, bantuan yang ia minta ternyata akan digunakan untuk berjudi, membeli minuman keras, narkoba, atau mendukung perbuatan haram lainnya. Dalam kondisi seperti ini, menolak justru merupakan sikap yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Ayat ini sangat tegas dan jelas. Jika bantuan kita menjadi jalan bagi seseorang untuk berbuat dosa, maka kita ikut menanggung dosanya. Niat kita mungkin baik, tetapi niat baik tidak akan pernah membenarkan perbuatan yang salah. Bantuan terbaik untuk orang seperti ini bukanlah materi, melainkan nasihat, doa, dan arahan agar ia mau bertaubat. Menolak membantu maksiat bukan berarti membenci orangnya, tetapi membenci perbuatannya. Inilah bentuk kasih sayang yang sesungguhnya. 2. Orang yang malas berusaha dan sengaja menggantungkan hidup pada bantuan. Islam sangat memuliakan kerja keras dan usaha. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Ada orang yang sebenarnya sehat, kuat, dan memiliki kemampuan, tetapi memilih bermalas-malasan. Ia tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, dan terus menggantungkan hidupnya pada bantuan orang lain. Jika kita terus membantu tanpa batas, kita justru sedang memelihara kemalasannya. Bantuan yang tidak mendidik akan mematikan potensi. Orang seperti ini tidak membutuhkan uang terus-menerus, tetapi membutuhkan dorongan untuk bangkit dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Maka dalam kondisi ini, bentuk bantuan yang benar adalah membimbingnya agar mau bekerja, mencarikan peluang usaha, atau memberinya keterampilan. Menolak memberi uang bukan berarti kejam, tetapi justru bentuk cinta yang bijaksana. 3. Orang yang tidak pernah bersyukur dan selalu merasa kurang. Ada tipe orang yang berapapun bantuan yang diberikan, hatinya tidak pernah merasa cukup. Sedikit mengeluh, banyak menuntut, dan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang seperti ini sejatinya bukan miskin harta, tetapi miskin rasa syukur. Jika kita terus menuruti semua keinginannya, kita hanya akan menumbuhkan sifat tamak dan ketergantungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa jika kita bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat.
Namun jika kufur nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Bantuan yang benar seharusnya mendidik hati untuk bersyukur, bukan memperparah keluhan. Kadang, menahan bantuan justru menjadi pelajaran berharga agar seseorang belajar menghargai apa yang telah ia miliki. 4. Orang yang sering menipu dan mengkhianati amanah. Kejujuran adalah fondasi utama dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta, jika berjanji, ia ingkar, dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Jika seseorang sudah berkali-kali menipu, memanfaatkan kebaikan orang lain dan mengkhianati kepercayaan, maka kita harus sangat berhati-hati dalam membantunya. Bukan karena kita dendam, tetapi karena bantuan tanpa batas justru akan membuatnya semakin berani berbuat curang. Dalam kondisi ini, keadilan harus didahulukan daripada perasaan tidak enak hati. Menahan bantuan bisa menjadi cara agar ia belajar bertanggung jawab dan memperbaiki diri. 5. Orang yang sombong dan merendahkan pemberi bantuan. Ada orang yang ketika dibantu, bukannya bersyukur, justru bersikap sombong. Ia meremehkan, merendahkan, bahkan menganggap bantuan itu sebagai kewajiban orang lain. Kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, meski sebesar biji sawi. Jika bantuan kita justru menumbuhkan kesombongan, maka lebih baik dihentikan. Bantuan yang penuh penghinaan tidak akan membawa keberkahan, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. 6. Orang yang mengajak kepada keburukan dan kesalahan. Ada orang yang meminta bantuan bukan untuk kebaikan, tetapi untuk menyebarkan fitnah, adu domba, kebencian, atau kesesatan. Dalam kondisi seperti ini, menolak adalah kewajiban. Kita tidak boleh membantu apapun yang mengarah kepada keburukan, meskipun pelakunya adalah orang dekat. Keberanian menolak ajakan buruk adalah tanda iman yang kuat. 7. Orang yang tidak mau dinasehati dan terus mengulang kesalahan. Nasihat adalah bentuk bantuan yang paling mulia. Namun jika seseorang terus dibantu, terus dinasehati, tetapi ia menolak dan mengulang kesalahan yang sama tanpa rasa bersalah, maka kita perlu bersikap lebih tegas. Bantuan tanpa batas pada orang seperti ini hanya akan membuatnya merasa aman dalam kesalahan. Kadang, rasa sakit karena tidak dibantu justru menjadi pintu kesadaran. 8. Orang yang memanipulasi kesedihan untuk mendapatkan simpati. Ada orang yang pandai memainkan cerita sedih, air mata, dan penderitaan untuk menarik simpati. Padahal, di balik itu ada manipulasi. Islam mengajarkan empati, tetapi juga mengajarkan kehati-hatian. Jangan sampai kebaikan kita dimanfaatkan untuk keburukan. Menolong harus dengan hati dan akal yang seimbang. Yang terakhir dan paling penting, jika membantu seseorang justru membuat kita lalai dari kewajiban kepada Allah, meninggalkan sholat, melalaikan keluarga, atau menyeret kita pada dosa, maka bantuan itu harus dihentikan. Tidak ada kebaikan dalam bantuan yang menjauhkan kita dari ridho Allah. Ketaatan kepada Allah harus selalu menjadi prioritas utama. Sahabat cahaya kolbu, menolong adalah ibadah yang sangat mulia. Namun, menolong juga membutuhkan ilmu, kebijaksanaan, dan keberanian untuk berkata tidak. Tidak semua permintaan harus dipenuhi, dan tidak semua penolakan berarti kebencian. Kadang, penolakan adalah bentuk kasih sayang yang paling benar. Semoga Allah memberikan kita hati yang lembut, akal yang jernih, dan iman yang kuat, agar setiap bantuan yang kita berikan benar-benar bernilai ibadah dan mendatangkan berkahan. Jika naskah ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada keluarga dan sahabat. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama dalam cahaya iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.